Yuk, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai tutorial farmasi fisika, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Untuk ini dulu ya, untuk apa? Untuk perihal ujian. Suara saya cukup jelas atau kekecilan? Ya baik. Ujian nanti sesuai jadwal hari Sabtu insya Allah ya, jam 15.40, jam 15.30 sampai jam 17.30. Jadi 2 jam yang diberikan oleh fakultas sesuai SKS. Cuma nanti untuk teknisnya saya hanya menggunakan waktu 85 menit ya. Jadi yang tidak hadir tolong diberitahu 85 menit dimulai dari jam 15.30. Untuk absensi ya, kalian jangan lupa absensi di kuliah supaya tidak padudet gitu ya. Jadi saya buat kalian bisa absensi dari jam 15.20. Ya, jadi sekali lagi untuk absensi saya buka di jam 15.20. Ya, jadi kalian masih ada waktu 10 menit untuk persiapan. Jadi pure nanti 15.30 kalian total hanya mengerjakan ujian. Kemudian 85 menit durasi pengerjaan soal dari 80 soal ya. Soal ada 80 untuk semua materi yang sudah diberikan. Itu di luar 85 menit itu nanti ada waktu tambahan 5 menit untuk kalian submit dan finish. Jadi tidak lagi nanti ada Pak saya belum submit gitu ya. Jadi 85 ya. Ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, jadi 85 menit itu alokasi untuk mengerjakan 80 soal, kemudian diberikan waktu 5 menit di luar 85 menit tersebut untuk mengerjakan kalian submit dan finish. Yang artinya di 5 menit tambahan itu kalian sudah tidak bisa mengerjakan soal lagi ya. Soal sudah tertutup tapi masih bisa melakukan submit karena saya berikan waktu tambah 5 menit. Baik, seperti itu untuk teknis ujian. Untuk pelaksanaannya, Pak, ada Zoom tidak, diawasi tidak? Ya, saya tidak menganut yang seperti itu. Saya menganut kalau CCTV yang paling tajam, yang paling akurat itu Gusti Allah ya, sama malaikat yang ada di kanan dan kiri kalian. Jadi sekali lagi UAS saya tidak ada Zoom, tidak ada yang mengawasi. Saya serahkan semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua kembali kepada Allah. Kalian yang nanti akan mempertanggungjawabkannya. Kemudian nanti kalau setelah tahu jadi punya niat buruk, alhamdulillah tidak ada yang ngawasin. Kemudian kalian sudah menyiapkan kuda-kuda segala macam, insya Allah itu sudah dihitung mudarat dari sekarang ya. Baik, itu pengantar dari saya terkait dengan ujian. Untuk teknis dari tutorial, saya hanya akan mereview semua materi yang akan ditanyakan di saat ujian. Ya, di materi yang akan dikeluarkan itu dimulai dari fenomena antarmuka, kemudian nanti ada surfaktan, kemudian nanti ada sistem dispersi bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan yang terakhir adalah viskositas rheologi. Itu yang nanti akan dikeluarkan dengan bentuk soal itu beberapa macam ya. Jadi ada yang menjodohkan, ada yang mengisi ada isian kosong, kemudian ada betul salah, itu nanti ada semua.
Tidak ada perhitungan, hanya ada persamaan yang kemarin saya bahas terkait dengan persamaan hukum Stokes, persamaan tegangan permukaan yang shear stress, shear rate itu ya. Untuk teknis ujian ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke materi? Ya, cukup jelas ya. Nanti disampaikan ke temannya yang tidak hadir. Setahu saya angkatan kalian itu ada 140-an gitu ya. Jadi untuk nilai UAS ini saya akan mampu menilai kemampuan kalian masing-masing sebab di nilai UTS kalian tidak bisa dan tidak boleh berharap terlalu tinggi karena nilai UTS kemarin kalian tidak mengerjakan. Bisa jadi kalian tidak mengerjakan hanya melihat punya temannya, begitu ya. Dan itu semua take home, tidak ada prosesi ujian seperti yang di UAS. Jadi nanti untuk pembobotan saya akan mengambil bobot UAS lebih besar daripada nilai UTS, di mana nilai UAS kalian melakukan, insya Allah melakukannya sendiri. Ya, saya mulai untuk materi pertama, yaitu ini ya, fenomena antarmuka. Saya lupa bikin Google Form, nanti mungkin menyusul, ya, jadi tolong diisi ketika nanti sudah saya share. Dan untuk yang tidak hadir, tolong begitu saya share di grup, ya tidak perlu mengisi. Baik, yang pertama itu fenomena antarmuka, ya. Kalau kalian semua masih ingat, yang menjadi penting di sini adalah semua metodenya IKRO ya, semua metode dari pertanyaan saya, baik saya dalam membuat soal ataupun dalam membuat penjelasan, dalam memberikan penjelasan itu IKRO, yang artinya kalian harus paham asbabnya. Semua asbab kalian harus paham, tidak bisa tidak, yang artinya juga kalian harapannya jadi apa ya, punya kemampuan analisis yang tajam. Baik, yang pertama, ini contoh fenomena antarmuka dan permukaan yang ada di alam. Ini semua hanya tinggal mereview ya. Ini adalah syariat, artinya yang kelihatan secara fisik. Artinya ini hanya perlu dilihat. Ketika ditugaskan untuk ikro, ya berarti kita membaca. Ada apa di balik fenomena yang Allah titipkan ini. Pertanyaannya mudah-mudah sebetulnya ya, karena semua pernah saya jelaskan. Jadi yang terkait dengan slide ini, pertanyaan saya adalah kalian mampu membedakan apa itu tegangan permukaan, apa itu tegangan antarmuka, ya. Tegangan permukaan dan antarmuka itu yang pertama dulu, secara prinsip kalian mampu membedakan. Yang namanya tegangan permukaan itu berarti segala macam fase yang berkenaan langsung dengan udara, ya. Sekali lagi, tegangan permukaan itu berarti segala macam tegangan yang membentuk, kalau bahasa saya, yang membentuk garis imajiner sehingga kita bisa melihat mana batas air, mana batas udara. Itu karena ada gaya kohesi. Ya, pembedanya sekali lagi tegangan permukaan dan antarmuka, pembedanya adalah ketika bicara tegangan permukaan berarti kita bicara segala fase yang berkenaan dengan udara. Berarti air dengan udara itu berarti tegangan permukaan, gelas dengan udara itu berarti tegangan permukaan. Kalau tegangan antarmuka yang tidak melibatkan udara, jadi bisa padat dengan padat, cair dengan cair, cair dengan padat, segala tegangan yang tidak melibatkan udara itu adalah tegangan permukaan. Kemudian, yang jadi sakral dan penting adalah bagaimana kita mampu membaca fenomena ini secara hakikat, secara ma'rifat ya. Jadi hakikatnya kenapa kita bisa lihat batas-batas ini, karena kita tahu ada gaya kohesi ya. Jadi ada gaya kohesi yang membuat antar fase tersebut tidak ingin atau tidak mau bercampur. Begitu. Nah, itu hakikatnya. Kemudian ma'rifatnya apa? Ya kita cari tahu lagi. Apa itu gaya kohesi? Kenapa gaya kohesi bisa dikatakan sebagai gaya tarik-menarik antar sesama jenis molekul penyusun materi,
Jangan lupa ya. Jadi gaya kohesi itu kalau selama ini kalian hanya tahu gaya tarik-menarik sesama molekul, ya, atau di slide saya hanya menulis seperti itu, tapi pada prinsipnya secara hakikat, yang dimaksud di situ adalah gaya tarik-menarik sesama molekul sejenis dari materi penyusunnya. Jadi kalau misalkan air, ya berarti sesama molekul air. Kalau logam, ya berarti sesama molekul logam. Ikatannya, marifatnya apa yang membuat mereka punya gaya tarik-menarik? Yaitu adalah yang paling ujung, ikatan kimianya. Gitu ya. Jadi syariatnya fenomena antarmuka kita bisa melihat fisiknya berupa pembatasan atau garis imajiner yang memisahkan dan seterusnya. Hakikatnya karena ada gaya kohesi, kemudian marifatnya apa itu gaya kohesi, penyebabnya kenapa ada gaya tarik menarik, karena ada ikatan molekul. Ya, ikatan molekul di dalam materi penyusunnya. Jadi kalau misalkan air, ya air, logam, dan seterusnya. Ya, maaf sebentar. Itu akhir. Ya, maaf ya. Anak saya nangis kejar, takut ada apa-apa. Ya, jadi kemudian apalagi yang berkenaan dengan fenomena antarmuka. Jadi nanti kalian punya kemampuan menghubungkan. Ya, dari setelah kita tahu paling ujungnya adalah ikatan kimia antar molekul. Ya. Nanti belajar kembali ke depan gitu ya. Jadi setelah tahu ikatan antar molekul itu adalah ikatan sesama jenis misalkan. Ya itu nanti akan mengantarkan kalian untuk jadi tahu, oh berarti semakin tinggi ini tambahan ya. Semakin tinggi ikatan kimianya, berarti kalau ikatan semakin tinggi kan berarti semakin rapat. Ya, semakin tinggi ikatan kimia, ya, ikatan kimianya semakin tinggi, otomatis kerapatannya pun akan makin tinggi. Kalau kerapatan makin tinggi, bahasa lainnya itu adalah densitas atau Bj. Ya. Ketika kerapatan tinggi, densitasnya atau bahasa lainnya densitasnya tinggi, dari situ kita jadi punya bekal bahwa hal tersebut akan memberi pengaruh terhadap wujud zat tersebut. Ya, jadi ketika sudah tahu ikatan semakin tinggi otomatis semakin rapat. Kalau ikatan semakin rapat atau bahasa lainnya densitasnya tinggi, berarti dia punya Dia punya bentuk fisik, itu kan tadi marifatnya, akhirnya bentuk fisiknya jadi semakin memadat dan seterusnya. Nah, dari pengetahuan itu juga kita jadi tahu bahwa semakin tinggi gaya kohesi ikatan antar partikel molekul penyusun materi, kita jadi tahu kalau khusus bentuk cair kita jadi tahu bahwa nanti dia akan punya kemampuan membentuk sudut kontak, gitu ya. Jadi urutannya dari belakang saya ulang, ikatan kimia
antar molekul penyusun materi. Ikatan hidrogen, ikatan logam, kovalen, ikatan ionik, dan seterusnya. Saya pernah berikan dulu di wujud zat, energi ikatan itu ada nilainya, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, mana yang mudah lepas, nah seperti itu. Ikatan hidrogen salah satu ikatan kimia yang paling rendah energinya, atau dengan bahasa lain mudah lepas, mudah putus. Dari situ kita punya bekal apa? Kalau ikatannya rendah, ya bisa dilihat dari energi ikatannya, berarti densitasnya atau BJ-nya juga rendah. BJ cuma 1, bandingkan dengan BJ batu-batuan ya seperti logam-logam itu bisa sampai ratusan. Nah, ikatan yang semakin rapat akan membentuk atau memberikan bobot berupa bobot jenis kepada materi tersebut. Bobot jenis semakin tinggi, wujud zat juga akan semakin bergerak ke arah padatan. Begitu ya. Nah, dari situ apalagi informasi yang bisa kita ketahui, dari situ kita bisa paham juga bahwa semakin rapat otomatis gaya kohesi juga ikutan semakin tinggi. Makanya benda padat, dengan benda padat kalian tempelkan begitu saja tidak akan terjadi apa-apa, gitu ya. Kenapa? Karena gaya kohesi kerapatan dari masing-masing benda padat tadi, yang satu batu, yang satu besi misalkan ya, itu yang membuat mereka tidak bergeming, tidak ada pengaruhnya mau ditempelkan dengan benda apapun, gitu. Semakin rapat, semakin mempengaruhi kerapatan, semakin mempengaruhi wujud. Semakin rapat juga semakin mempengaruhi tingkat kohesivitasannya. Ya, tingkat kohesivitasannya semakin tinggi, otomatis tegangan permukaan semakin tinggi. Tegangan permukaan atau antarmuka yang tinggi juga akan mampu memberikan fenomena berupa penampakan sudut kontak. Itu bukti kalau dia benar-benar tidak mau menerima orang lain. Seputaran itu soal-soal yang saya tanyakan terkait dengan tegangan permukaan, dan tidak lupa saya tanya juga yang ini, ya. Metode pengukurannya, ya, metode pengukurannya ini yang saya tanyakan, cincin Dunoy, kapan dia dilakukan, kapan dia akan sebagai penghitung tegangan permukaan, kapan dia akan sebagai penghitung tegangan antarmuka. Kalian lihat di gambar yang sebelah kiri itu dia dicelup di antarmuka antara air dan minyak. Itu berarti dia di antarmuka. Kalau dia hanya ditaruh di bagian atas di minyak, ya berarti dia sedang menghitung tegangan permukaan. Jangan lupa posisi cincin akan menentukan kita sedang menghitung tegangan permukaan atau tegangan antarmuka. Ketika di paling atas tuh yang sebelah kiri kan minyak dan udara. Nah, ketika pokoknya yang bersangkutan dengan udara berarti permukaan, itu kita menghitung tegangan permukaan. Ketika kita simpannya di antara minyak dan air berarti kita sedang menghitung tegangan antarmuka. Nah, yang sering atau yang suka saya tanya itu di sini. Rumus ya, kebanyakan semua berpersepsi bahwa skala yang terbaca itu adalah langsung nilai tegangan permukaan atau antarmukanya, padahal belum. Ini juga saya tanya ini jadi beberapa soal ya, 3 soal kalau tidak salah dari slide yang ini saja. Saya ulang, jadi yang terbaca dari yang diperoleh data dari hasil menggunakan cincin Dunoy bukan langsung dapat nilai tegangan permukaan, tapi baru dapat skala yang terbaca. Lihat satuannya, jangan lupa satuan-satuan di dalam rumus dihafal, karena itu juga jadi pertanyaan. Dan itu mampu membantu kita, ya. Bedakan saja, skala yang terbaca itu hanya din. Tapi kalau tegangan permukaan itu din per sentimeter, ya. Ya dari sini kalau kalian ingat satuannya, kalian tidak akan terkecoh atau keliru. Jadi untuk memperoleh tegangan permukaan atau
antar muka dimasukkan dulu ke dalam rumus, dibagi keliling lingkaran dan faktor koreksi. Sisanya ini data yang konstan, artinya apa? Keliling lingkaran konstan, itu sudah ada nilainya. Faktor koreksi pun itu dari alat sudah ada nilainya, ya. Nah, jadi setelah dibagi dan dikali faktor koreksi, barulah diperoleh tegangan permukaan atau antar mukanya. Bukan langsung dapat dari alat langsung nilai tegangan permukaan, gitu ya. Ya, sekali lagi jangan lupa satuannya. Ketika tegangan permukaan itu lihat saja faktor koreksi kan tidak ada nilainya, ya. Berarti sekarang tinggal pembagian antara skala terbaca din, kemudian keliling lingkaran cm. Berarti otomatis satuannya adalah din per sentimeter. Itu pun tidak perlu dihafal, dilihat saja dari persamaannya. Kemudian tidak lupa saya yang terakhir mengeluarkan soal ini, ya. Ini soal fenomena ya. Jadi ada meniskus cembung, ada meniskus cekung. Jangan lupa. Saya pakai bahasa Indonesianya, tidak pakai bahasa Inggris. Ini kan konkav sama konveks, supaya kalian paham. Yang saya tanyakan dari soal ini, ya, yang saya tanyakan dari soal ini adalah kapan, bukan kapan, bagaimana nasib tabung reaksi sekitar, pokoknya kalau redaksinya itu kurang lebih tidak sama persis ya. Intinya adalah ketika meniskusnya adalah cekung, itu ketika nanti air atau cairan yang di dalam tabung reaksi ini ditumpahkan, bagaimana kondisi tabungnya. Nah, itu ya. Jangan lupa kalau cekung begini, ngeglendot, kalau bahasa saya ngeglendot gitu ya, ini berarti dia punya gaya tarik-menarik beda jenis, ada gaya adesinya antara air dengan gelas. Makanya kalau ditumpahkan pasti nanti gelasnya basah, ya, seperti tidak mau dilepas, gitu ya. Nah, itu bukti ada gaya adesi. Nah, beda hal dengan air raksa. Air raksa meniskusnya cembung. Ini bukti kalau dia mau menutup diri, tidak mau kontak atau bersentuhan dengan yang lain. Ini ketika ditumpahkan tidak akan membasahi dinding sama sekali, langsung kering ya. Nah, nanti hubungannya dengan gaya adesi dan gaya kohesi. Gaya adesi hanya muncul atau baru keluar pembahasannya di slide yang ini. Sebelumnya semua adalah gaya kohesi. Adesi itu fenomena yang dicontohkan baru di slide yang ini. Ketika air membasahi tabung reaksi sehingga kalau membersihkannya pun harus dilap. Kalau merkuri atau air raksa tidak perlu ya. Nah begitu. Pertanyaannya bisa terbalik nanti ya, bisa dari belakang. Jadi misalkan ketika dindingnya basah itu meniskusnya meniskus apa, cekung atau cembung. Nah bisa bolak-balik seperti itu. Nah, jadi intinya pahami, jangan dihafal. Kalau dia cekung begini ya berarti dia ngelendot, artinya ada gaya tarik-menarik beda jenis. Tapi kalau tidak cekung atau cembung begitu, itu bukti kalau dia tidak bisa menerima orang lain. Kalau dituang langsung kering. Baik, itu untuk materi tegangan permukaan. Ada yang mau ditanya? Ya, kalau tidak ada, sekali lagi saya review dari awal. Tegangan permukaan semua yang melibatkan fase yang melibatkan udara. Tegangan antarmuka fase yang tidak melibatkan udara, ya. Bahasanya yang akan kalian baca di soal itu bukan bahasa buku, semua pakai bahasa saya yang saya pakai ketika menjelaskan kalian, ya. Kalau misalkan kalau tegangan permukaan bahasa definisi itu kan gaya sejajar luas itu. Nah, itu saya tidak pakai bahasa itu. Semua pakai bahasa yang saya sering jelaskan di kelas. Gitu ya. Jadi semua tegangan yang membuat suatu fase itu tidak bisa bergabung sehingga kita bisa melihat garis imajiner, nah itu pakai seperti itu bahasa yang di soal ya.
Kemudian kenapa kita bisa lihat garis imajiner ini? Karena ada gaya kohesi. Kenapa ada gaya kohesi? Jawaban paling ujungnya adalah karena dipengaruhi oleh ikatan antar molekul penyusun materi. Semakin tinggi ikatannya, otomatis akan semakin rapat. Ya, semakin rapat, bobot jenisnya tinggi akan mempengaruhi wujud zatnya, semakin ke arah padat. Dari gaya kohesi juga kita jadi tahu bahwa ini banyak yang tidak menghidupkan video, jaringan, atau memang sedang sambil membantu orang tua. Ya, saya cuma ingin silaturahmi aja ya. Saya melihat kalian itu bukan semata-mata itu saya ingin silaturahmi, karena insya Allah ini setidaknya pertemuan terakhir untuk farmasi fisika ya. Kita ketemu lagi setahun lagi mungkin ya. Ya, baik. Dari situ kita bisa tahu juga ada fenomena lain berupa sudut kontak, itu juga karena akibat dari tingginya gaya kohesi sehingga dia tidak bisa atau tidak mau menerima orang lain. Nah, pertanyaan yang agak-agak lucu, bahasa saya lucu ya, kalau bahasa kalian mungkin jebakan Batman. Kalau kalian melihat fenomena yang ini yang sebentar ya. Nah, yang ini. Nah, yang bulir-bulir geometris berupa bulatan ini, tolong jangan sampai keliru. Ini jebakan Batman-nya. Yang membuat dia berbentuk bulat bukan airnya, tapi padatannya. Jangan lupa. Ya, air mah dia mengikuti saja. Buktinya yang digambar pertama, air menyebar saja begini, tidak berbentuk bulat. Tapi kenapa terbentuk sudut kontak yang tinggi ya sampai membulat seperti ini? Itu karena penampangnya atau padatan atau permukaannya, bukan airnya. Airnya mah tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada perbedaan antara yang gambar nomor 1. Kenapa di sini bisa membulat? Seperti yang saya jelaskan, karena permukaannya pertama yang paling lazim dan umum itu kalau untuk kondisi yang saya tampilkan di sini, karena dia mengandung lapisan minyak. Ya, nah itu yang kita jadi tahu, oh karena dia ada minyak. Kalau permukaannya tidak ada minyak, ya dia tidak akan membulat seperti ini ya. Minyak dan air itu kan gaya tolak menolaknya cukup tinggi. Nah, kemudian ditambah lagi ada bulu-bulu halus. Nah ini yang membuat dia tidak bisa menyebar. Baik, selesai untuk yang fenomena antarmuka, tinggal nanti diingat lagi yang cincin Dunoy, kemudian yang terakhir meniskus. Baik. Kemudian surfaktan, saya sudah berganti slide, bisa diterima tidak? Baik. Untuk surfaktan, ya ini yang saya tanya adalah kegunaan, itu udah pasti. Ya, tapi tidak menyebutkan berupa penjelasan, dan yang sudah jadi barang tentu adalah surfaktannya itu sendiri. Ya, pertama dari karakteristik dia yang merupakan senyawa amfifil, kemampuan dia sebagai senyawa yang bisa ekornya itu berbeda gugus fungsi, yang satu polar dan non polar, ini yang akhirnya membuat dia punya kemampuan berada di antar muka, gitu ya. Jadi itu syariatnya, kita bisa lihat dia kenapa berada di antar muka, itu syariatnya. Hakikatnya apa? Karena dia punya dua gugus dengan polaritas yang bertolak belakang. Bagian kepala polaritas gugus polar, yang bagian ekor gugus non polar. Di mana terus apa ma'rifatnya yang paling ujung adalah like dissolve like, artinya karakteristik alamiah mereka akan mencari pasangan yang sesuai. Tidak perlu disuruh. Nah, itu yang paling ujung. Kalau tadi tegangan permukaan paling ujungnya adalah ikatan kimia, kalau yang ini paling ujungnya adalah karakteristik dari
like dissolve like-nya, ya, dari ekornya pun dari kepalanya. Catatan bahwa tidak melulu surfaktan ini akan berada di antar muka. Catatan, itu juga keluar di soal. Ada surfaktan-surfaktan tertentu yang punya salah satu bagiannya, entah kepala, entah ekor, itu lebih besar. Yang ada twin dan yang ada span. Twin dan span itu apa? Saya loncat ya. Nah, yang ini juga ada nih, ya. Twin dan span itu kalau sering lupa, saya buat singkatannya SOTA, span air, span oil, twin air, ya. Nah, surfaktan ini, surfaktan 2 ini, span dan twin, tidak akan berada di antar muka. Kenapa? Karena anatominya tidak seperti surfaktan yang lain. Anatominya di sini adalah kepala dan ekor. Ketika bagian kepala lebih besar, yaitu twin, maka dia akan tidak perlu disuruh. Karena like dissolve like, instingnya dia pasti akan berada di fase air. Ekornya ketarik karena kepalanya lebih besar. Kebalikannya span, ekornya lebih panjang, kepalanya kecil. Karena tadi marifatnya adalah like dissolve like, dia pasti instingnya akan ke fase minyak. Sehingga untuk kondisi seperti ini harus dihitung HLB-nya. Yang tidak dilakukan ketika kita menggunakan surfaktan yang lain. Ya. Surfaktan yang lain itu besar kepala dan besar ekornya seimbang saja, sehingga dia akan berada di antar muka. Tapi ketika span dan twin kita harus menghitung HLB-nya. Nah, sebelum ke sana, ini slide-nya yang biar tersusun penjelasannya berdasarkan slide. Ini ada klasifikasi surfaktan, ya. Ada anionik, kationik, non-ionik. Ya, kemudian yang paling atas itu amfifilik. Kemudian mekanisme kerja tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini misal yang tadi ya, pergerakannya ke bagian fase air kah, ke fase minyak kah, bergantung dengan gugus fungsinya. Kalau yang gugus fungsinya lebih besar, salah satu di antara yang bagian yang lainnya, mengharuskan kita menghitung HLB-nya. Nah, ini gambar yang ini ya. Kemudian yang ini tidak saya keluarkan, hitungan yang ini atau rumusnya tidak saya keluarkan. Kemudian, nah ini ya. Ada 5, ya, dari mulai menurunkan tegangan permukaan, pembasah, kemudian ada yang meningkatkan kelarutan, detergensi, dan emulgator. Menurunkan tegangan permukaan sepertinya saya tidak keluarkan ya, kan ini sudah terlalu umum dan sudah lazim. Yang saya keluarkan tuh ini ya, sebagai pembasah. Jadi diingat betul-betul kenapa surfaktan bisa jadi agen pembasah untuk siapa? Untuk material yang tidak bisa dibasahi. Artinya berarti bukan untuk air. Kenapa? Tanpa diberitahu pembasahan itu berarti kita berbicara tentang air. Nah, kalau begitu siapa yang nanti akan dibantu kemampuan terbasahinya? Berarti yang non-polar, bisa minyak, bisa padatan, bukan airnya. Ya. Nah, buktinya apa? Dia punya kemampuan sebagai zat pembasah. Buktinya adalah dia yang dia di sini maksudnya ini ya, gambar A, B, C ini ya. Air yang berbentuk geometris bulat ketika kita tambahkan surfaktan, nanti ekornya akan nempel di padatan. Jadi nanti dia akan menarik sehingga nanti bentuknya dari A, B ke C. Nah, saya juga tanya aplikasinya nih ya. Ada salah satu pertanyaan yang saya ingat betul, saya tanya, kalau pasir kering ditambahkan sabun ya atau surfaktan bahasa saya, itu apakah pasirnya akan jadi
jadi punya kemampuan menyerap air dengan baik atau tidak. Nah, itu kalau tidak salah pertanyaannya mudah ya, hanya betul salah kalau tidak salah ya. Ya, jadi betul bahwa tanah yang pecah-pecah, tanah yang kering, atau permukaan padatan yang tidak mampu dibasahi sama air, diberikan surfaktan, itu nanti dia akan punya kemampuan untuk apa? Untuk menarik air. Kenapa? Karena di surfaktan itu, di pasir-pasir ini, ekor-ekor surfaktan sudah nungguin. Ya, jadi ekor-ekornya itu pasti nempel di atas permukaan tanah, yang otomatis bagian kepala itu ke atas karena tidak ada pasangannya. Nah, bagian kepala yang nyari pasangan ini ketika dia kena air, otomatis akan ditarik. Begitu untuk aplikasinya. Untuk meningkatkan kelarutan yang saya tanya adalah KMK. Ya, KMK, konsentrasi misel kritis, kondisi di mana, nah ini yang saya tanya. Nah, perhatikan baik-baik, dipahami. Jadi KMK itu kondisi di mana ketika suatu media cair, baik di dalamnya ada air saja, atau di dalamnya ada ya, jadi kondisi KMK itu terjadi spontan. Ya, artinya apa? Ketika satu misel terbentuk secara spontan akan diikuti oleh pembentukan misel-misel yang lain untuk seluruh medium. Kondisi KMK ketika tercapai, mau ditambah lagi surfaktan, tidak akan ada pengaruhnya lagi terhadap peningkatan kelarutan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi tegangan permukaan. Jadi siapa yang mau diturunkan? Gitu ya. Jadi kalau misalkan di bagian atas itu ada minyak, kan minyak sudah ditarik turun ke bawah, tarik turun ke bawah, sama misalnya dibungkus, kemudian ditarik turun ke bawah, dibungkus. Begitu pula kalau ada padatan di bagian bawah, ditarik, copot satu sedikit, copot satu sedikit, dibungkus. Nah, bahasa saya, misal itu adalah pembungkus. Nanti kalau kalian baca di soal, jadi saya gunakan bahasa-bahasa yang betul-betul saya gunakan ketika menjelaskan bahan kajian kepada kalian. Harapannya supaya kalian tidak jadi bingung ketika saya pakai bahasa yang terlalu kaku atau terlalu baku, kalian malah jadi pusing gitu ya. Jadi misalnya itu kalau bahasa saya agen pembungkus ya. Agen pembungkus apa? Ya tergantung, yang dibungkus itu bisa polar, bisa non polar. Ketika yang dibungkus non polar, minyak atau padatan, berarti ekor menghadap ke dalam seperti yang ini ya. Tapi jangan lupa emulsi juga kan ada yang tipe air dalam minyak. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kebalikan posisinya. Kepala yang berada di bawah, ekor yang menghadap keluar. Biasanya itu untuk sediaan-sediaan topikal ya, yang pembawanya adalah minyak, kayak lotion, hand body, nah itu. Itu adalah sediaan-sediaan emulsi yang fase luarnya atau pembawanya adalah minyak, di mana fase airnya itu jadi fase dalam. Tapi ketika untuk jadi sediaan oral, itu yang jadi fase dalam, itu pasti adalah minyak, gitu. Jadi KMK terjadi ketika misel pertama terbentuk, kemudian secara spontan diikuti oleh pembentukan misel untuk seluruh medium. Emulgator tidak saya tanya karena ini beririsan dengan sistem dispersi yang bagian kedua yaitu emulsi. Nanti dijelaskan di sana. Nah, yang terakhir detergensi. Ya, ini sudah terangkum sebetulnya ya. Jadi nanti jangan lupa zat terlarut atau zat yang terdispersi ketika bicara detergensi itu adalah minyak, entah minyak dari makanan, entah minyak yang ada di kulit kepala atau di tubuh. Sebum ya, kan di kulit itu ada namanya sebum. Kelenjar yang mengeluarkan minyak itu flora normal, artinya alamiah.
gitu ya, di kulit kepala terutama yang paling banyak, penyebab ketombe biasanya. Nah, kemudian ada juga partikel kasar seperti kotoran atau debu. Nah, itu kan sebetulnya mereplikasi kejadian yang satu emulsi, yang satu suspensi. Ketika yang diangkatnya minyak, ya berarti kan sebetulnya itu terjadi emulsifikasi. Ya, ketika yang diangkat adalah partikel padat, kotoran, debu, itu berarti kita sedang berbicara sediaan suspensi. Emulsi dan suspensi prinsipnya sama, dua-duanya menggunakan surfaktan, hanya ketika disuspensi namanya suspending agent, ketika di emulsi namanya emulgator. Orangnya sama itu juga, yaitu surfaktan. Begitu ya. Nah, yang membedakan antara emulsi dan suspensi adalah zat terdispersinya. Yang satu minyak, yang satu padatan. Baik. Itu untuk materi ini saya tidak tanya ya. Untuk sifat antarmuka saya tidak tanya. Jadi kalian bukan dikasih kisi, bukan tutorial, ini kisi-kisi sebetulnya bocoran. Ya setidaknya kalian harapannya jadi fokus untuk Untuk membahas atau membaca yang mana. Kalau ada yang mau ditanya langsung saja ya. Kalau tidak ada saya lanjut. Itu untuk surfaktan. Kemudian yang berikutnya adalah sistem dispersi bagian pertama. Nah, ini pengantar. Pengantar terkait dengan sistem dispersi koloid. Bagian kedua itu emulsi, bagian ketiga itu suspensi. Di sini pertanyaan yang cukup banyak saya buat, sekitar 3 begitu. Satu slide itu paling saya tanya, saya bikin soal hanya 1, tapi ada yang kalau yang sifatnya prinsip kadang bisa bikin 3 begitu ya. Ini kenapa prinsip? Ya, di sini kalian harus punya kemampuan untuk paham secara konseptual kapan kita bilang suatu sistem dispersi itu molekular, kapan kita bilang itu koloid, kapan kita bilang itu dispersi kasar, ya. Saya tidak tanya banyak-banyak, yang kalian perlu punya kecakapan untuk mampu membedakan minimal dari ukuran partikelnya, ya. Jangan lupa 1 nanometer ke bawah itu adalah larutan, yang artinya dispersinya berarti dispersi molekul, kecil sekali. Ingatnya begitu saja. Ya, karena saking kecilnya kita tidak bisa membedakan larutan gula itu mana gulanya, mana airnya. Nah, itulah tingkatan nano. Itu dispersinya molekul, tidak dibahas di sini karena kita sudah bicara larutan dan kelarutan di sebelum UTS. Nah, kemudian ada dispersi dan ada dispersi koloid dan ada dispersi kasar. Di sini yang saya tanya adalah kapan emulsi dikategorikan atau dimasukkan ke dalam dispersi kasar, kapan emulsi dimasukkan ke dispersi koloid. Karena emulsi bisa masuk ke sistem dispersi koloid, bisa masuk ke sistem dispersi kasar. Penentunya apa? 1, yaitu padatan yang larut. Jangan lupa emulsi itu kan sistem cair ya, sistem cair yang terdiri dari fase air dan fase minyak plus emulgator. Saya bikin pertanyaan jebakan, jangan lupa. Ketika saya di soal hanya mencantumkan emulsi adalah fase air dan fase minyak, tidak menyebutkan emulgator, nah itu berarti kalian jangan terjebak. Itu bukan emulsi. Hanya gelas yang berisi minyak sama air, tidak ada perlakuan apa-apa, tidak bisa kita sebut emulsi. Emulsi kan sistem dispersi, yang artinya ada yang terdispersi, ada pendispersinya. Kalau minyak sama air itu tidak terdispersi, itu misah aja. Terdispersi itu kan dia tersebar. Jadi kata kuncinya ketika nanti ada pertanyaan emulsi itu apa, harus ada emulgatornya. Kalau saya hanya menulis air dan minyak itu belum komplit. Sama ada satu lagi yang dikatakan emulsi juga, yaitu boleh mengandung padatan, tapi syaratnya padatan tersebut harus larut di fase minyak. Ya. Kenapa? Karena kalau padatannya larut di fase air ya jadi larutan saja, gitu ya. Lantas emulsi yang termaksud kepada dispersi kasar yang mana Pak? Yang tadi, ketika padatannya zat aktif
Farmasinya berupa padatan yang larut di dalam minyak. Gitu ya. Baik. Nah, untuk ini berikutnya tipe-tipe koloid. Saya tanya secara komprehensif saja apa itu liofil, apa itu liofob. Jangan lupa liofil dan liofob itu adalah generalisasi istilah ketika kita tidak ingin terjebak dengan sukuisme kalau bahasa saya kemarin ya. Jadi liofil ini bahasa Bhinneka Tunggal Ikanya. Jadi ketika saya bicara hidrofil, lipofil itu artinya saya sukuisme, langsung membicarakan sukunya. Suku air dan suku minyak. Tapi ketika saya mau bicara general saja, yang penting dia larut di pembawanya, berarti saya pakai istilahnya liofil. Yang penting dia tidak larut di pembawanya, berarti dia liofob. Begitu ya. Kemudian ada amfifil, nah ini yang punya kemampuan di dua tempat. Nah, dan ada dialisis. Nah, ini juga saya tanya ya, karena saya menjelaskan panjang lebar. Kuncinya di situ. Sebetulnya kalian bisa baca semua dosen ketika dia menjelaskan suatu materi panjang lebar. Kalau dosen itu tidak berkenan memberikan kisi-kisi atau bocoran soal, itu karakter dosen bisa dibaca sebetulnya. Sama ketika saya juga kemarin sekolah S2, begitu saya jadi mahasiswa lagi. Sama seperti kalian. Mahasiswa itu harus punya kemampuan dasar membaca karakter dosen, dan itu sudah syariat. Supaya apa? Membantu kalian dalam studi. Setidaknya tahu nih dosen karakternya begini, kayaknya akan ditanya ini. Itu kan berarti kalian kemampuan ikro. Jadi ikro itu membaca. Termasuk membaca karakter, membaca pikiran orang, itu semua ikro. Karena membaca yang tidak terlihat. Jadi kita semua kalau bisa ikro itu sudah seperti orang yang punya indera keenam ya. Padahal itu mah syariat yang Allah suruh. Nah, saya di sini menjelaskan panjang lebar dialisis, kemudian jangan lupa sebelum saya jelaskan dialisis, saya menjelaskan difusi dan osmosis ya. Nah, difusi dan osmosis itu jelas perbedaannya, kemudian saya menjelaskan juga terkait dengan filtrasi air minum ya, itu reverse osmosis. Nah, saya ulang ya. Difusi dan osmosis dua-duanya punya kesamaan. Apa itu kesamaannya? Kesamaannya sama-sama berupa pergerakan. Nah, itu kata kuncinya ya. Mereka berdua adalah proses pergerakan. Siapa yang bergerak? Ini yang akan jadi pembeda. Nah, jadi pembedanya apa? Pertama, siapa yang bergerak. Yang kedua, sifat membran permeabelnya. Gitu ya. Saya ulang. Apa kesamaan difusi dan osmosis? Juga dialisis. Dialisis itu kan sebetulnya aplikasi dari osmosis. Jadi saya bisa bahas atau bicara induknya saja. Induknya yaitu difusi dan osmosis. Kalau dialisis itu turunan dari osmosis. Dua-duanya bicara tentang pergerakan. Nah, itu yang sama. Yang jadi beda kata kuncinya adalah siapa yang bergerak. Yang pertama, pembeda kedua adalah sifat membrannya. Kenapa? Karena proses yang sama, ketika kita ganti membrannya bisa jadi difusi, ketika kita tidak ganti membrannya bisa jadi osmosis. Jadi itu yang jadi kuncinya. Ya, baik. Pergerakan dulu. Pergerakan, kenapa ada pergerakan? Itu syariatnya kita bisa lihat ada pergerakan. Hakikatnya apa? Karena ada gradien konsentrasi. Apa itu gradien? Adanya selisih jumlah atau bahasa kita konsentrasi. Ketika di satu kompartemen, ada kompartemennya ada dua, maaf saya tidak pakai tablet ya, pen tidak pakai draw. Ketika di sebelah kiri ada 10 orang misalkan, di sebelah kanan kosong, itu hakikatnya akan terjadi pergerakan. Ma'rifatnya apa yang paling ujung? Kenapa ada pergerakan? Kenapa dengan adanya beda jumlah, misalkan gerbong yang di depan 10, gerbong yang di sebelah kosong, kenapa orang jadi pindah? Hakikatnya, ma'rifatnya adalah karena setiap materi ingin mencapai kondisi equal, kondisi
ekuivalen, ya. Itu yang membuat mereka jadi bergerak. Ketika yang di sebelah kiri tadi 10 bergerak ke kanan menjadi 5, sebelah kiri 5, ya sudah. Kondisi tersebut ekuivalen. Artinya tidak akan ada proses transaksi perpindahan. Gitu ya. Jadi mau osmosis, mau difusi, dua-duanya pergerakan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ketika yang bergerak adalah zat terlarut, kita berarti bicara difusi. Ketika zat terlarut saja bisa pindah, berarti membran tersebut bisa dilewati oleh pelarutnya juga. Jadi difusi yang berpindah zat terlarut dan pelarutnya. Kenapa zat terlarut bisa ikut pindah? Karena membrannya permeabel, bisa dilewati oleh zat terlarut. Ketika kita ganti kondisi yang sama, kita ganti membrannya yang tadinya pakai membran permeabel, pakai membran semi permeabel yang sampai bakteri pun tidak bisa lewat. Nah, berubah nama tuh, berubah peristiwa dan berubah proses. Yang terjadi di proses ini adalah osmosis. Jadi zat terlarut tidak dipersilakan pindah, yang bisa pindah hanya pelarutnya saja. Nah, itulah pembedanya ya, siapa yang pindah dan membrannya. Sekali lagi, dua-duanya sama-sama pergerakan, bergeraknya dari tinggi ke rendah. Yang membedakan difusi itu yang bergerak adalah zat terlarut. Otomatis kalau pelarutnya pindah, karena pelarut pasti partikelnya lebih besar, pelarut pun pasti ikut pindah. Ketika kita ganti kata kunci yang kedua yaitu membran, ya, ketika membrannya kita ganti menjadi yang selektif sehingga bakteri pun tidak bisa lewat. Nah, itu kalau filtrasi air ya, reverse osmosis. Nah, itu hanya pelarut saja yang bisa pindah. Teteh, kakak. Bentar ya. Ayo, Wak. Dibawa dulu dong mainnya, Api lagi ngajar. Enggak boleh, kalau yang itu enggak boleh. Yang punya teteh aja. Udah. Kalau udah kenal, ngajar dulu. Ya, maaf ya. Ya, istri saya dinas siang, makanya saya harus sambil jaga anak-anak. Ya, jadi tadi ketika dia tidak mampu dilewati oleh zat terlarut, yang bisa pindah hanya pelarutnya saja, itu osmosis. Nah, resikonya apa? Semakin rapat membrannya, ya, sampai bakteri pun tidak bisa lewat, artinya ketika kita mau memindahkan itu butuh tenaga, harus pakai pompa. Tidak bisa, kalau kalian nanti pernah atau belum ya, ada praktikum itu menyaring sulfur, ya, pakai corong Buchner. Nah, itu tidak bisa kalian tunggu seharian itu. Kalau tidak pakai corong itu bisa, wah, lama sekali ya. Nah, itu biasanya dibantu pakai vakum pump, disedot. Nah, itu baru bisa turun tuh filtrasinya karena rapat sekali ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah konsep yang dipakai untuk proses pencucian darah. Jadi darah kan kebetulan butuh mesin. Kenapa? Pertama untuk menyedot dari pembuluh darah keluar masuk ke dalam alat filtrasinya, kemudian butuh pompanya lagi untuk mendorong masuk ke dalam pembuluh darah. Gitu ya. Nah, di dialisis itu khasnya apa? Membrannya selektif, hanya bisa dilewati oleh zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, maaf ya. Jadi seperti dalam mela, plasma, nutrisi, elektrolit, semua itu bisa dilewati. Ya. Kalau misalkan ukurannya sama bagaimana, Pak? Nah, itu biasanya ditambah dengan cairan elektrolit.
begitu. Ya, saya matikan video karena di sini silau ya, muka saya jadi belang sebelah. Ya, jadi yang punya kemampuan membedakan osmosis dan difusi itu adalah membrannya. Jadi ketika aplikasinya di dunia kesehatan itu cuci darah, nah itu menggunakan bantuan pompa dan membrannya dibuat selektif, hanya bisa dilewati oleh partikel-partikel tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh, gitu ya. Terkait dengan anatominya itu tidak saya tanya. Maksudnya anatomi apa? Kondisi aslinya itu kan dilakukan di ginjal ya. Nah, itu tidak saya tanya. Nah, kemudian sifat kinetik dari koloid ini difusi tadi sudah terwakilkan, ada gerak Brown, ada nah kalau yang ini saya pakai nanti untuk di slide ya di materi yang suspensi. Jadi kalau untuk hukum Stokes tidak saya pakai di sini, tapi saya pakai di suspensi. Kemudian ada sifat optik dan sifat elektris. Nah, ini pertanyaan global, tidak terlalu sulit. Jadi saya tanya, kalau gerak Brown itu apa? Nah, karena itu menjadi ciri khas dari karakter dari sistem dispersi koloid. Kemudian kalau efek Tyndall itu apa? Efek Tyndall itu kan efek cahaya, pemendaran cahaya akibat apa? Akibat di dalamnya ada gerak Brown. Begitu ya. Jadi ketika senter diteruskan ke dalam cairan, 3 cairan, yang satu misalkan sistem dispersi molekular atau larutan, yang kedua susu, yang ketiga suspensi. Ketika disusu itu dibuyarkan gitu ya. Jadi cahaya tidak mampu diteruskan. Nah, itu hubungannya dengan gerak Brown, apa itu yang jadi tugas kalian? Ya, dia dipendar. Kenapa? Karena di dalam susu kan sistem koloid. Itu ada gerak Brown, gerak partikel acak, itu yang mengacak-ngacak cahaya ketika masuk ke dalam medium tersebut, sehingga senter yang diteruskan senter yang disenterkan ke dalam emulsi itu tidak mampu diteruskan, seperti halnya kita melihat senter disenter ke air gitu. Kalau elektroforesis saya sepertinya tidak tanya, tapi kalaupun ditanya itu ini ya, proses pergerakan listrik dari arah katode yang berbeda. Ini tidak ini ya, tidak terlalu berat. Baik. Itu bagian 1. Masih ada 3 materi lagi. Kemudian bagian 2 yaitu emulsi. Nah, untuk emulsi juga jadi sudah hatam ya, karena yang ditanya pasti sudah langsung kebaca. Ya, pertama ini ya. Konsep umumnya bahwa yang namanya emulsi itu wajib ada air dan minyak plus emulgator, wajib itu mah. Ya. Kemudian boleh juga mengandung padatan, tapi wajib larut di fase minyak. Kemudian ke bawahnya itu mudah. Ya, mereka harus bisa disebut sebagai sistem dispersi. Nah, siapa agen pendispersinya? Yaitu adalah surfaktan. Ya. Jadi surfaktan tidak semata-mata sebagai penurun gaya kohesi sehingga mereka mau bermain sama-sama ya, tidak sendiri-sendiri. Surfaktan juga ketika sudah terbentuk misel, nah misel itulah pada prinsipnya sebagai agen pendispersi. Itu yang membuat minyak ataupun padatan yang terlarut itu jadi punya kemampuan tersebar merata di dalam medium. Nah, itu saya tanya ya. Jadi dia terdispersi itu karena dia ada misel yang terbentuk. Ketika misel belum terbentuk, ya itu hanya terjadi apa? Terjadi penurunan tegangan permukaan saja. Ya. Penurunan gaya kohesi. Maksudnya bagaimana? Ya minyak yang tadinya lapisannya tebal, turun ke bawah ditarik, turun ke bawah ditarik. Nah, gitu ya, sehingga lama-lama habis. Nah, tapi pendispersinya ketika terbentuk misel. Ketika belum terbentuk misel, dia belum terdispersi.
Ini ada 3 soal dari yang ini ya. Ini formula umum. Nah, ini mah kedah tahu ya. Karena nanti setelah ini kalian akan ketemu praktikum IMO, ilmu meracik obat, di mana salah satu bentuk sediaannya ada yang emulsi, ada suspensi juga, dan akan ketemu TSLS. Emulsi wajib. Nah, ini ya, tolong jangan lupa. Ini saya tulis merah di sini, saya tidak tambah di bawah sini. Nah, ini sering salah, ini jebakan Batman, padahal saya tidak menjebak, cuma karena kalian kurang teliti. Jadi ketika ditanya formula umum, yang disebut cuma 5. Nih ya, ada continuous fase. Fase continue itu kan fase luar atau fase pendispersi, padahal ada 6. Yang pertama itu tidak ditulis di sini memang kenapa? Karena itulah zat aktifnya. Jangan lupa ya. Zat aktif mah ya tidak masuk di formula, tidak masuk di komponen formula. Ada ini mah ininya apa pemeran utamanya. Ya, jadi jangan lupa formula umum itu ada 6 komponennya sebetulnya ya. Ada satu zat aktif yang tidak saya nomorin. Nah, ini sering keliru di ujian. Jadi sering di ujian kan kalau dulu mah esai ketika ditanya langsung aja ditulis fase luar atau fase pendispersi, emulgator dan seterusnya. Ya. Jadi zat padat bisa, liquid bisa, jangan lupa. Untuk zat aktif dari emulsi, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian fase luarnya bisa minyak ya bisa air. Nanti yang membedakan ada tipe emulsinya. Harus ada emulgator. Nah, ini saya tanya satu soal sendiri nih, yang preservatif itu apa, antioksidan itu apa, ya. Kenapa harus ada preservatif? Karena ini adalah sediaan yang mengandung air, air media pertumbuhan mikroba yang baik. Jadi harus pakai preservatif, karena preservatif tugasnya membunuh bakteri, ya. Kenapa pakai antioksidan? Karena mengandung minyak. Minyak mudah teroksidasi. Mudah teroksidasi menjadi tengik. Nah, ada bahasa emulsi itu termodinamik labil. Itu juga jangan sampai keliru. Yang dimaksud termodinamik labil artinya terjadi perubahan suhu itu bisa rusak. Nah, kata kuncinya adalah kapan rusaknya? Yaitu pada saat penyimpanan. Kalau pada saat pembuatan ya itu mah belum jadi sediaan emulsi ya. Jadi bisa dalam saat pembuatan, bisa dalam saat penyimpanan. Tapi ketika ditanya, sebetulnya yang paling utama itu proses pengamatan pemisahan fase itu dilakukan setelah sah disebut jadi emulsi. Ketika dalam pembuatan itu belum sah jadi emulsi sebetulnya. Nah, ada perubahan suhu akan terjadi pemisahan fase. Nah, itu termodinamiknya labil. Untuk ini yang saya tanya itu bagian apa ya? Ini kalau tidak salah pewarnaan deh. Ya, pewarnaan. Kemudian misalkan saya tanya, jadi kalian mau tidak mau harus hafal metilen blue itu yang larut apa, sudan 3 yang larut apa, warnanya apa untuk metilen blue dan yang untuk sudan 3 ya. Yang larut minyak sudan 3 warna merah. Jangan lupa. Ya, kemudian ini prinsipnya sederhana saja. Kalau misalkan ditambah jadi titik-titik berarti dia fase dalam. Kalau misalkan ditambah dominan itu berarti dia fase luarnya. Nanti tinggal contoh soalnya apa ketika saya kasih kasus dominan biru, titik-titiknya merah, berarti kalian langsung tahu itu tipenya apa. Begitu, kemudian untuk berikutnya yang saya tanya adalah ini tidak, ini ya mungkin ya. Surfaktan sebagai emulgator ini tidak rinci, hanya penyebutan saja. Ini yang saya tanya, ada 2 soal apa 3 soal ya. Jadi emulsifikasi itu tahapannya cuma 2. Yang pertama disrupsi. Disrupsi itu artinya pengerusakan, pemecahan fase minyak jadi globul-globul.
Proses pemecahan ini bisa dilakukan dengan cara pengadukan, pakai stirrer ataupun pakai ultrasurak. Kalau misalkan membuat nano emulsi itu pakai sonikasi ya, pakai ultrasonik. Pakai kecepatan ultra. Nah, itu pecahnya kecil-kecil nanti. Nah, setelah pecah, kalau tidak cepat-cepat dibungkus, apa yang terjadi? Ya dia misah lagi. Jadi fasenya cuma 2. Setelah dipecah, yaitu dibungkus. Bungkus di sini adalah proses stabilisasi, yaitu terbentuknya misel. Gitu ya. Dan nanti kalian pahami baik-baik bahwa meskipun tahapannya selalu panjang ketika diceritakan, pada prinsipnya tahapan emulsifikasi cuma ada 2. Pertama, harus ada proses pemecahan, dibantu dengan mekanik gitu ya, pengadukan. Kemudian setelah pecah, pengadukan jangan lupa juga, pengadukan itu yang nanti menentukan ukuran globulnya kecil, nano, atau biasa. Kalau pakai ultrasonik itu bisa jadi ukurannya kecil sekali nano ya. Makanya kalau nano emulsi itu nanti larutannya jernih, padahal dia emulsi. Kenapa? Karena tadi globulnya kecil sekali, setingkat nano. Kemudian setelah itu cepat-cepat dibungkus. Kalau tidak cepat dibungkus, dia akan kembali memisah. Nah, ini juga jadi slide yang ini ya, ada 2 atau 3 soal. Ya, yang itu adalah apa penyebab dari terjadinya ketidakstabilan fase emulsi. Ya. Pertama, urutannya jangan lupa, kalau saya kemarin belum menjelaskan secara urut, sistematika terjadinya pemisahan atau ketidakstabilan emulsi itu diawali oleh flokulasi. Ya, urutannya nih ya. Ya, flokulasi itu minyak kecil-kecil berupa globul memisahkan diri. Nah, mau flokulasi, mau sampai nanti inversi fasa, itu penyebabnya 2. Ya, semua ketidakstabilan itu penyebabnya 2. Saya sudah jelaskan, yaitu pertama, jumlah atau konsentrasi surfaktannya salah hitung. Yang kedua, jenisnya salah pilih. Kalau ada yang ketiga, yaitu human error. Kalau itu mah tidak perlu dimasukkan. Nah, ketika tidak terbungkus dengan baik, inilah yang terjadi. Flokulasi ya. Jadi walaupun di sini saya kasih nama titiknya 1, nah, ini kan hanya gambar, tapi sistematika urutannya didahului dengan flokulasi. Jadi misel yang sudah terbentuk itu mungkin hanya lepas 1 atau 2. Jadi kalau misalkan ini misel bulat begitu ya, jadi ada 1 atau 2, sehingga yang keluar hanya sedikit kecil. Tapi kalau keluarnya lepasnya banyak, ya itu nanti yang keluar banyak. Gitu. Nah, itu ya jadi urutan yang paling pertama flokulasi, ya pelepasan globul-globul kecil. Karena karakternya like di soft like, walaupun kecil, ketika dia nemu ada temennya, pasti dia akan berkoloni. Berkoloni ya. Nah, di situ tidak langsung, kalian lihat flokulasi tidak langsung membulat membesar seperti koalesen. Kenapa? Karena sebetulnya masih ada proses pembungkusan. Jadi masih ada misel di sana. Tapi miselnya tidak mampu membungkus secara sempurna. Tahap selanjutnya apa? Terjadilah koalesen. Bahasa politiknya koalisi. Ya, kalau berkoalisi itu kan berarti artinya partai ini dengan ini berkoalisi, bergabung dia, punya kesamaan visi dan misi. Nah, setelah plokul-plokul ini yang berkoloni ini berkumpul, lama-lama miselnya rusak. Kenapa? Karena yang berkumpul besar. Jadilah berkoalisi. Jadi globulnya jadi lebih besar. Urutannya dari flokul menjadi koalisi atau koalesen. Setelah besar, apa yang terjadi? Creaming. Ya. Ini nanti dia akan mengambang ke atas. Mengambang ke atas, memisahkan diri, namanya creaming.
Kalau sudah sampai tidak ada miselsnya sama sekali, itu namanya breaking atau pecah. Sampai di creaming, dari mulai flokulasi, coalescence, dan creaming, itu masih bisa diatasi atau diakali. Kenapa? Karena prinsipnya masih ada misel, walaupun sebetulnya kurang. Tapi ketika sudah breaking, ini pecah, tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya, kata kuncinya ya. Nah, jadi kalau masih sampai di creaming itu masih bisa diakali. Biasanya apa yang dilakukan? Ditambah lagi surfaktannya. Dilakukan proses pembuatan sehingga terbentuk misel kembali, membungkus, terjadi proses pembungkusan kembali. Tapi kalau sudah breaking ini sudah tidak bisa. Mau ditambah lagi surfaktan, yang terjadi apa? Tidak akan terjadi proses pemisahan. Kenapa? Ini karena kalau sudah breaking ini kayak, kalau bahasa itunya caking ya, kayak terbentuk kue begitu. Jadi sudah tidak bisa, sudah rusak minyaknya juga. Gitu. Baik. Itu untuk emulsi. Ya, kemudian untuk sistem dispersi yang terakhir yaitu adalah suspensi. Yang saya tanya dari mulai definisi, jangan lupa definisinya tidak pakai bahasa ini tapi pakai bahasa saya. Yang namanya suspensi itu sama kayak emulsi, sama-sama sistem dispersi. Dan kalau sistem dispersi itu berarti harus homogen. Yang namanya tersebar itu bisa tersebar tidak merata, bisa tersebar merata. Ya, bisa tersebar homogen, bisa tersebar heterogen. Kalau tersebar homogen berarti dia ada di seluruh medium. Kalau tersebar tapi heterogen, dia memisah di bawah atau di atas. Gitu ya. Pembedanya apa dengan emulsi? Fase terdispersinya berupa padatan tidak larut. Nah, ini jebakan Batman. Saya ngasih tahu bocoran ini sebetulnya. Ketika saya pakai kata suspensi saja, atau emulsi saja, itu berarti saya bicara sediaan emulsi dan suspensi secara umum. Artinya, partikel zat terlarutnya, baik minyak ataupun padatan, bukan zat aktif farmasi. Sekali lagi, ketika saya menulis di soal, emulsi atau suspensinya tidak ada bahasa suspensi farmasi. Sediaan farmasi berupa suspensi, sediaan farmasi berupa emulsi. Kalau ada kata-kata farmasi, berarti ketika nanti ada pertanyaan, jangan sampai terjebak. Misalkan gini, sediaan farmasi berupa emulsi adalah sistem yang mengandung fase padatan tidak larut dalam air dan terdispersi di dalam air menggunakan suspending agent. Padahal yang saya tanya sudah jelas sediaan farmasi. Ya, suspensinya suspensi farmasi. Tapi di pernyataan saya tanya, yang saya jelaskan adalah hanya partikel padat tidak larut. Nah, itu salah, jangan dibenerin ya. Kenapa? Karena jawabannya harusnya zat aktif farmasi berupa padatan yang tidak larut dalam air. Tapi kalau saya bilangnya suspensi umum, ya berarti partikel padatannya tidak ada kata-kata berupa zat aktif farmasi. Begitu pula yang emulsi. Nah, definisi itu seperti yang tadi. Yang saya tanya lagi, ini tidak saya tanya. Nah, langsung ke yang kemarin saya bilang ya. Suspensi yang saya tanya dua. Pertama adalah jenis. Yang kedua adalah aplikasi hukum Stokes. Yang pertama jenis, yang kedua adalah aplikasi hukum Stokes. Jenis itu ada flokulasi, deflokulasi. Secara umum, ya walaupun sebetulnya ada 3. Tapi ketika saya tanya secara umum, itu ada 2. Kenapa? Karena yang satu tidak umum, yaitu flokulasi terkontrol. Yang artinya itu
kategori baru begitu ya. Kenapa? Hasil kombinasi dari flokulasi dan deflokulasi. Ingat baik-baik kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Jadi kalau flokulasi, sebelum ke sana, suspensi yang baik adalah suspensi yang memenuhi 2 parameter minimal. Suspensi yang baik memenuhi persyaratan memenuhi 2 parameter. Pertama, kecepatan sedimentasinya rendah. V-nya rendah. Artinya ketika dia didiamkan tidak langsung mengendap. Itu yang baik. Yang kedua, mudah diredispersikan kembali. Dikocok sedikit langsung tersebar. Itu saja syarat kedua. Itu punya pegangan. Itu yang dibahasakan oleh Stokes. Jadi kalau ini dibaca hanya rumus saja, dia tidak akan berbicara. Ya, nanti saya nyambung ke sana. Artinya, flokulasi dan deflokulasi pasti penjelasannya pun akan bersinggungan dengan yang dua tadi. Kalau kalian lupa. Jadi kalau flokulasi kelebihannya mudah diredispersi. Redispersi hubungannya sama apa? Ukuran partikel. Semakin kecil, semakin mudah diredispersikan. Kemudian kelemahannya apa? Cepat mengendap, V-nya tinggi. Nah, itu flokulasi. Deflokulasi kebalikan. V-nya rendah. Artinya dia kalau mengendap lama, jadi cenderung stabil. Tapi begitu dia mengendap, nah ini dia, akan terbentuk massa yang kompak. Resikonya seperti itu. Kalau sudah terbentuk massa yang kompak, tidak bisa lagi dikocok atau diredispersikan. Nah, dari situ kita jadi tahu, berarti saya tidak bisa pilih flokulasi dan tidak bisa pilih deflokulasi. Yang kita bisa pilih kombinasi yang baik di antara keduanya. Yaitu flokulasi terkontrol. Ya. Siapa yang dikontrol? Kecepatan sedimentasi dengan apa? Nah, dengan hukum Stokes kita berbicara. Jangan lupa, hukum Stokes ini tidak semua bisa diajak bicara. Yang bisa diajak bicara hanya R, yaitu jari-jari, hubungannya sama ukuran partikel. Tekniknya hanya satu, yang paling mudah untuk diingat. Penggerusan. Ya. Sama satu lagi siapa yang bisa diajak bicara, yaitu viskositas. Bagaimana supaya V-nya kecil? Kalau V-nya kecil, berarti yang sejajar yaitu R harus kecil. Tinggal digerus. Kalau V-nya mau kecil, bagaimana posisi yang di bawah viskositas? Berarti harus berbanding terbalik. Berarti V-nya viskositas harus besar. Caranya bagaimana? Tambahkan surfaktan. Ya, jadi penggunaan surfaktan itu akan meningkatkan viskositas. Yang tidak bisa diajak bicara siapa? Bobot jenis dan gravitasi. Kenapa? Karena mereka konstan. Gravitasi konstan, bobot jenis tetap. BJR 1 ya sudah satu saja, tidak ada pengaruh ke persamaan atau ke diskusinya karena dia tidak punya kontribusi variabel untuk mempengaruhi hasil perhitungan. Begitu ya. Jadi flokulasi terkontrol bisa dilakukan dengan cara, saya tidak tanya ya, yang di sini saya tidak tanya nih. Ya, saya tidak tanya penambah surfaktan, polimer, ini saya tidak tanya. Saya lebih suka yang prinsipnya saja. Yaitu dengan cara mengatur ukuran partikel dan mengatur penggunaan surfaktan yang diwakili oleh hukum Stokes yaitu R dan viskositas. Baik. Ini hanya satu soal, kalau tidak salah saya gabung kedua-duanya. Jadi bagaimana mengamati derajat flokulasi dan deflokulasi ini, bagaimana membedakan endapan flokulasi dan endapan deflokulasi. Ya. Sederhana, endapan deflokulasi ketika tidak bisa dikocok kembali. Berarti sudah terbentuk endapan deflokulasi. Ketika dikocok masih bisa tersebar, berarti itu endapan flokulasi. Nah, itu saja. Ya. Habis untuk yang suspensi. Ya, terakhir. Jadi saya resume lagi sekali lagi ya, suspensi jangan lupa. Mau suspensi, mau emulsi. Ketika di soal
saya tanya ada kata-kata sediaan farmasi, ya sediaan farmasi emulsi, emulsi farmasi atau suspensi, zat terlarutnya atau zat pendispersinya harus ada kata-kata zat aktif farmasi. Kalau emulsi zat aktif farmasi berarti berupa minyak. Kalau suspensi jadi zat aktif farmasi berupa partikel padat tidak larut. Dua-duanya harus ada surfaktan. Yang satu namanya emulgator ketika diemulsi, yang satu namanya suspending agent. Nah, di suspensi sendiri ada jenisnya flokulasi, deflokulasi. Ya, hasil kombinasinya yaitu flokulasi terkontrol. Suspensi yang bagus, yang diinginkan, dikasih tahu sama hukum Stokes, yaitu ketika V-nya rendah. V-nya rendah bisa dicapai ketika kita ngatur-ngatur ukuran partikelnya, dikecilkan, digerus, supaya ketika diredispersikan mudah, atau penggunaan surfaktan, ya hubungannya nanti dengan viskositas. Gitu. Baik, yang terakhir adalah viskositas itu sendiri. Viskositas dan rheology ini lumayan 20 soal kok tidak salah. Enggak ding, cuma 15. Ya. Yang prinsip dari viskositas pakai bahasa saya lagi di soal, yaitu gaya menolak atau menahannya suatu materi fluid. Materi fluid itu berarti materi yang punya kemampuan untuk mengalir. Baik mengalirnya susah ataupun mengalirnya mudah. Ya, jadi bahasa saya viskositas itu besaran. Yang artinya bisa dinilai. Siapa yang dinilai? Kemampuan menolaknya suatu materi fluid untuk ditumpahkan atau mengalir. Kenapa selalu dihubungkan dengan rheology? Karena rheology, yaitu ilmu yang pelajari sifat alir, tidak bisa ditentukan kalau kita tidak punya data viskositas. Gitu ya. Jangan lupa, sifat alir itu bisa diamati untuk materi-materi yang punya kemampuan mengalir atau fluid. Satu lagi nih, jangan lupa nih. Bisa dideformasi. Ya, mungkin dari kemarin saya di kelas hanya menyebutkan materi-materi yang bisa mengalir saja. Ya. Bukan tambahan yang saya tidak tekankan itu kemarin, yang juga bisa dideformasi, bisa dirusak bentuknya. Baik. Flow dan elastis, ini saya gabung penjelasannya di sini. Ya, yang ini, fundamental. Ya, ini kemampuan analisis kalian membaca siapa yang menjadi sebab, siapa yang menjadi akibat. Tidak terlalu sulit, yang menjadi penyebab itu pasti adalah gaya dan luas penampang. Yang namanya kecepatan dan jarak itu pasti akibat. Dengan paham seperti itu konsepnya, akan jadi tahu nanti siapa yang tergolong jadi shear stress, siapa yang tergolong dari shear rate. Rate itu laju. Jangan lupa, yang namanya laju juga itu pasti akibat. Tidak mungkin ada laju kalau tidak ada yang nyebabin dia punya laju, gitu. Shear stress yang akan selalu saya gunakan, saya tidak pakai bahasa Indonesia, ya. Ketika faktor penyebab, ketika saya menyebabkan faktor akibat, berarti saya berbicara shear rate. Tidak semua mau bergerak ketika diberikan gaya, ada juga yang menolak. Nah, itu shear rate. Dan gaya yang diberikan itu adalah shear stress. Kalian sudah bisa langsung baca juga, soal yang akan saya keluarkan itu adalah yang ini. Ya, yang saya pernah bilang kalau awalnya mereka sendiri-sendiri tidak punya hubungan, kemudian ada soal kalau mereka punya hubungan, jelaskan pakai persamaan. Nah, inilah persamaannya. Dan dari hubungan ini mereka jadi punya persamaan baru, yaitu adalah persamaan viskositas. Ya, jadi viskositas adalah penyebab per akibat.
Kalau saya pakai istilah rasio nanti di soal, tolong jangan sampai bingung. Viskositas adalah rasio antara faktor penyebab dengan faktor akibat. Rasio itu sama, bahasa lain dari perbandingan. Gitu ya. Jadi kok rasio apa gitu. Jadi sama, rasio itu berarti saya sedang membicarakan bahwa viskositas adalah pembagian antara si stres dengan si red sama, ya. Jangan sampai terjebak dengan sepele-sepele seperti itu. Padahal kalian sudah mendengar bahasa rasio itu mungkin sudah sering ya. Nah ini ya pahami bahwa viskositas ada ketika kita menghubungkan antara penyebab dan akibat. Dari dua orang ini kita jadi bisa membuat profil sifat alir yang namanya adalah reogram. Kalau ideal selalu konstan, di sini ada 6. Ya, ada 6 dan yang 66 ini jangan lupa ini semua adalah sistem non-Newtonian. Ya. Jadi untuk sistem Newtonian itu tidak ada pengklasifikasian karena itu sistem ideal. Dan hampir mayoritas sediaan farmasi itu mengikuti sistem non-Newtonian yang artinya ketika dibuat reogram profilnya akan membentuk kurva parabola bukan garis lurus karena perubahannya tidak konstan antara penyebab dengan akibatnya. Terakhir, dua terakhir ya. Dua terakhir pertama adalah sifat alir, satu terakhir adalah viskometer. Saya ulang lagi, apa itu pseudoplastis? Untuk penamaan, ingat tipsnya. Pertama plastis, jangan nulis plastik, ya. Jangan nulis plastik. Kenapa? Ini ada di soal esai. Ya, soal esai artinya jawabannya sudah saya ketik. Kalau kalian nulis plastik, padahal saya jawabannya adalah plastis, ya jadi salah. Ya, bukan plastik, plastis. Walaupun bahasa Inggrisnya pakai K, pakai C. Tiksotropik juga nanti, saya kalau tiksotropik penulisannya saya kasih pilihan. Ada yang boleh pakai H, TH, gitu, tikso. Ada yang, tapi jangan pakai X ya, pakai bahasa Indonesia. Kalau yang mau ngetiknya tikso nggak pakai H, itu juga benar. Gitu ya. Jadi plastis, ingat ada pseudonya. Ini tips untuk menghafal nama. Kemudian ada tiksotropik, ada antinya. Sudah langsung dapat 4. Yang tidak ada pasangan atau lawannya yaitu dilatan dan reopeksi. Nah, plastis sama mirip banget atau mirip sekali dengan sistem ideal. Berupa garis lurus yang menyatakan perubahannya konstan. Bedanya apa? Dia punya yield value. Setelah dilewati yield value adalah nilai minimal ya. Nah, ini ya. Nilai minimal yang harus dilewati oleh suatu materi supaya dia bisa mengalir atau bisa tumpah. Kalau belum dilewati dia tidak akan tumpah. Itu juga saya tanya, yield value sama histeresis. Kalau histeresis itu kan kemampuan materi untuk kembali ke kondisi awal. Ya. Yield value-nya sudah terlewati, dia akan mengalir sama persis seperti larutan ideal. Nah, ini juga ada miripnya dengan siapa? Pseudoplastis. Tapi yang yield, ya, yang yield. Pseudoplastis ada yang yield, ada yang tidak. Kalau ada yang yield, itu berarti dia harus lewati kondisi tertentu. Tapi setelah lewat, dia tidak akan membentuk garis lurus, tapi membentuk kurva parabola, melengkung ke atas. Melengkung ke atas kapan? Ketika Y-nya adalah shear stress, tapi ketika X-nya, nanti saya bilang di Y-nya adalah shear rate, melengkungnya ke bawah. Tapi tidak perlu khawatir, yang kita sepakati di sini adalah reogram yang akan saya bahas, itu Y-nya semua yang ke atas, shear stress. X-nya yang shear rate, jadi nanti profilnya akan sama. Ya, jadi pseudoplastis
melengkungnya ke atas, tidak membentuk dua garis. Kenapa? Karena dia berhimpit kurva turunnya di tempat yang sama. Ketika dia kurva turunnya tidak berhimpit di tempat yang sama membentuk loop. Kenapa membentuk loop? Karena materi ini punya kemampuan untuk kembali ke kondisi awal. Ya, jadi kurvanya menjadi sifat aliria berubah nama menjadi tiksotropik. Ya, jadi pseudoplastis ketika naik dan turun di tempat yang sama, tapi ketika naik tapi turunnya di tempat yang berbeda membentuk loop. Naiknya naik pseudoplastis, nah namanya tiksotropik. Ya, jadi plastis itu miripnya dengan larutan ideal tapi ada yieldnya. Pseudoplastis itu naik, melengkung ke atas, ya, turunnya tempatnya sama. Ketika turunnya berbeda, tiksotropik. Nah, dilatan naiknya melengkung ke bawah. Dilatan naiknya melengkung ke bawah. Ketika turun di tempat yang sama, jadilah dilatan. Tapi ketika dia turun di tempat yang berbeda, namanya jadi reopeksi. Begitu. Terakhir adalah antitiksotropik. Antitiksotropik yang miripnya dengan tiksotropik yaitu kurva turunnya. Kurva turun tiksotropik seperti ini. Ya. Antinya siapa? Kurva naiknya. Kenapa? Karena kalau tiksotropik naiknya begitu. Seperti naiknya pseudoplastis. Tapi ini naiknya kebalikannya. Jadi antitisotropik. Yang tisotropik adalah kurva turunnya. Sama, tapi kurva naiknya antinya. Gitu ya. Dikatakan tisotropik, kata kunci terakhirnya adalah dicapai kondisi konstan. Yaitu ketika kurva naik dan kurva turun berhimpit di tempat yang sama tidak membentuk loop. Nah, itu berarti dia sah dikatakan sebagai antitiksotropik. Terakhir, untuk psikometer saya cuma tanya 2 soal. Pertama itu bola kalau tidak salah 2 soal ya, banyak titik dan 1 titik. Jadi yang kita bisa gunakan untuk membuat reogram atau untuk membuat profil kurva sifat alir itu kita tidak bisa pakai atau menggunakan psikometer yang 1 titik, tidak bisa. Jadi untuk menentukan reologi suatu materi fluid hanya bisa kita lakukan ketika kita menggunakan psikometer banyak titik. Ya, seperti yang di lab Brookfield. Karena nanti diatur kurva RPM naiknya 10, 20, 30, 50, 100. Nanti juga diatur kurva turunnya, dilihat viskositasnya berapa. Sama jangan lupa bahwa parameter yang ditentukan ini beririsan dengan praktikum. Yang ditentukan ketika kita menghitung viskometer yaitu adalah RPM dengan nomor spindle. Itu yang diatur ya, itu saya tanya di ujian soalnya. Jadi nomor RPM, nomor spindle itu diatur. Kemudian pertanyaan yang terakhir, analogi bagaimana ceritanya viskositas itu kan tahanan suatu zat cair untuk ditumpahkan atau mengalir. Tapi viskometer itu sampelnya diam. Bagaimana itu bisa dianalogikan begitu ya? Analoginya adalah ketika spindle disetting misalkan 10 putaran, tapi dia hanya berputar 2 kali. Artinya itu analogi yang sebanding. Berbanding lurus dengan kemampuan dia menolak untuk ditumpahkan atau dituang. Ya, jadi sekali lagi analoginya bagaimana? Psikometer menilai gaya menolaknya suatu zat untuk ditumpahkan, yaitu dengan cara ketika spindle tidak mampu berputar sesuai yang disuruhnya tuh 10 kali putaran, tapi dia cuma mampu muter 2 kali. Nah, itulah berarti gaya tahanan untuk ditumpahkan. Atau bahasa di spindlenya, itu adalah gaya tahanan untuk tidak mau dideformasi. Deformasi itu berarti dirusak strukturnya. Nah, jadi kalau misalkan ada selisih, itulah viskositasnya. Semakin tinggi selisihnya, otomatis semakin kental. Semakin tidak mau dideformasi, semakin tidak mau
dikocok, dihancurkan, dibuat menjadi lebih encer partikel penyusunnya. Tapi ketika rendah, ya berarti viskositasnya rendah. Ketika tidak ada yang menghalangi, itu berarti larutan ideal. Ya, jadi larutan ideal tidak bisa diukur viskositasnya. Kenapa? Karena alat tidak akan mampu membaca tahanannya ya. Tidak ada tahanan nanti yang terbaca. Baik. Ya, sudah lama tidak mengajar dan berbicara tanpa henti, jadi lumayan juga. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Ada tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, siapa? Oh ya. Oh ya, boleh, silakan. Saya kalau ya sama-sama. Saya setiap di kelas, kakak-kakaknya itu sudah biasa ya. Jadi kalau saya di kelas ngajar tuh biasa langsung di meja itu naruh handphone atau naruh recorder gitu. Karena saya begitu kalau ngajar tidak lagi pakai slide, bicara saja. Nanti kalian yang nyambung-nyambungin, oh ini slide yang ini slide yang ini, begitu. Ya, tidak apa-apa. Jadi malah harapan saya di setiap kuliah sebelumnya itu direkam. Ya, baik. Untuk teknis ujian, sekali lagi, ini karena yang tadi masuk ketika saya menjelaskan hanya 71, sekarang sudah 100 orang, berarti 99 yang hadir. Yang tadi belum hadir, saya ulang. Ujian jam 15.30, 85 menit. Yang disediakan 2 jam, tapi tidak sampai 2 jam. Pertama, ya. Dimulai jam 15.30. Tapi absensi di e-kuliah sudah saya buka dari jam 15.20. 10 menit lebih awal sebelum waktu ujian, absensi sudah saya buka. Artinya tidak akan ada kesulitan untuk, Pak, saya hektik, tidak bisa fokus, jadi saya mendahulukan mengerjakan ujian daripada absen. Tidak seperti itu ya. Karena ini administratif. Kemudian 85 menit diberikan kepada kalian untuk menyelesaikan soal 80 soal. 80 soal, semua materi, semua bab yang tadi saya berikan, atau semua materi UAS. Kemudian 85 menit habis waktunya, kalian belum sempat submit, ditambah waktu tambahan 5 menit. Artinya di 5 menit itu di luar 80 menit tadi, kalian tidak bisa lagi buka soal, hanya punya kemampuan untuk klik submit dan finish, gitu ya. Baik, kemudian untuk Maaf, mau bertanya. Enggak. Saya Raisa, sebelum misalnya ditutup, boleh nanya materi sebentar nggak, Pak? Boleh. Tadi ada yang kita nulis, kalau suspensi yang baik, yang pertama kan kecepatan sedimentasinya kecil. Kalau yang kedua apa ya, Pak? Ya, baik. Ya, ada yang mau bantu? Ya, terima kasih ya. Ya, jadi untuk suspensi, parameter kita mampu menyatakan baik atau tidak adalah nilai V dari hukum Stokes, kecepatan sedimentasi. Ya, kecepatan sedimentasi yang baik itu rendah, ya artinya nilainya kecil. Ketika kita diskusi sama hukum Stokes, yang bisa berbicara itu adalah R dan viskositas. R itu berbanding lurus, viskositas berbanding terbalik. Viskositas tinggi supaya dapat V-nya rendah. Kalau R-nya, kalau V-nya mau rendah, berarti yang berbanding lurus yaitu R itu berarti harus rendah. Jadi yang R rendah, viskositas harus tinggi. Gitu. Jadi untuk viskositas itu nanti kontribusinya adalah surfaktan, untuk kemampuan redispersi kontribusinya adalah
ukuran partikel dari nilai R. Ya, tinggal digerus saja. Baik, terima kasih. Ada lagi? Waktunya 2 menit lagi ya. Ya, begitu ya. Kembali lagi tadi untuk teknis ujian, tidak akan ada Zoom, tidak akan ada yang mengawasi kalian, saya serahkan semua innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, saya kembalikan kepada Allah. Biar Allah nanti yang memutuskan, gitu ya. CCTV-nya malaikat kalian kanan kiri dan Allah langsung. Jadi kalau dari sekarang jadi alhamdulillah tidak ada yang ngawasin, langsung sudah mencatat trik-triknya supaya bisa jawab soal. Nah, itu insya Allah sudah dicatat sama Allah jadi zolim ya. Itu sudah mudarat dari sekarang. Nah, saya tapi yakin kalian semua hatinya bersih-bersih, lurus-lurus, yakin dan percaya diri bahwa Allah memberikan kepada kita kemampuan yang tinggi, gitu ya. Jadi kalau ada yang mesem-mesem tuh terdakwa itu ya. Padahal tidak ada yang menuduh, tapi dia merasa tertuduh. Canda. Baik, di sisa 1 menit saya tidak nyaman kalau ditutup tanpa memberi salam dan berdoa. Seperti biasa kita baca doa tutup majelis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi secara formal saya mohon maaf selama penyajian atau pemberian materi kurang berkenan, tingkah laku, kata-kata yang kekurangan itu murni datangnya dari saya, yang baik dan benar mutlak milik Allah. Allah hanya mengizinkan saya memberikan sekelumit ilmu Allah dari yang maha luas. Sehat selalu, salam buat keluarga, jangan lupa jaga kesehatan tetap ya, jangan sampai lengah. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya.